Rahasia rumah Jepang selalu rapi yang bisa kita terapkan tanpa pusing. Halo ibu-ibu, kali ini saya mau cerita dari hati ke hati. Soalnya saya yakin hampir semua ibu pernah merasa kalah sama rumah sendiri. Baru diberesin sebentar, 5 menit kemudian sudah acak adut. Rasanya kayak berperang tanpa henti. Saya pribadi pernah sampai mikir begini, memangnya mereka yang rumahnya rapi itu punya energi super apa ya? Kok bisa tahan? Lalu suatu hari saya nonton video kehidupan keluarga Jepang yang tinggal di apartemen ukuran mungil. Kalau dihitung-hitung, ukurannya mungkin cuma sepertiga rumah kebanyakan orang Indonesia. Tapi ya empung, kalau dilihat rasanya tenang sekali, tidak ada kesan sumpek. Tidak ada barang yang bikin mata capek. Padahal mereka punya anak kecil juga. Dari situ saya mulai kepikiran, mungkin ada sesuatu yang bisa saya pelajari. Saya perhatikan, hal pertama yang mereka lakukan itu sangat sederhana. Mereka memberi ruang itu kesempatan untuk bernafas. Mereka membuka jendela sebentar agar udara segar masuk. Tapi ada makna dalam di balik kebiasaan itu. Udara segar membuat rumah terasa hidup. Ada kesan bahwa rumah itu selalu bergerak, bukan tempat yang stagnan. Dan saya merasakan sendiri, ketika saya mulai melakukan hal ini, rumah terasa lebih ringan. Seperti ada energi baru yang membuat saya lebih semangat membereskan hal-hal kecil tanpa beban. Lalu saya sadar hal kedua yang sangat membedakan. Mereka punya hubungan yang sehat dengan barang-barang mereka. Barang itu bukan sekadar benda mati. Mereka memperlakukannya seperti teman yang harus dihormati. Kalau sudah selesai digunakan, ya dikembalikan ke tempatnya supaya tidak tersesat. Mereka percaya ketika barang berada di rumahnya masing-masing, hidup manusia ikut tertata. Ini sederhana tapi terasa sangat dalam. Kita ini sering capek bukan karena merapikannya berat, tapi karena barang-barang itu tidak punya tempat jelas sejak awal. Hal ketiga yang membuka mata saya adalah cara mereka menilai sebuah barang. Mereka tidak menyimpan benda yang bikin hati berat. Mereka hanya mempertahankan yang berguna dan membawa rasa nyaman. Ada filosofi halus di baliknya. Rumah adalah cermin isi kepala. Kalau rumah penuh barang yang tidak kita sukai, kepalanya ikut penuh dengan hal yang tidak penting. Ketika saya mencoba memilah sedikit demi sedikit, rasanya seperti mengangkat batu besar dari dada. Ternyata bukan rumah saya yang sesak, tapi perasaan saya yang terlalu lama menanggung barang-barang yang tidak lagi saya butuhkan. Hal keempat adalah kebiasaan beres-beres kecil secara spontan. Mereka tidak menunggu rumah super berantakan baru mulai membereskan. Mereka hanya melakukan tindakan kecil tepat setelah sebuah aktivitas selesai. Setelah masak, lap meja sebentar. Setelah mandi, bilas lantai sebentar. Setelah anak-anak main, ajak mereka memasukkan mainan ke kotak. Mungkin terlihat remeh, tapi efeknya luar biasa. Rumah tidak pernah keburu berantakan besar karena kerapian dirawat sedikit demi sedikit. Hal kelima yang membuat saya termenung adalah penggunaan penyimpanan tertutup. Bukan karena mereka ingin menyembunyikan kekacauan, tapi karena mereka tahu mata manusia cepat lelah ketika melihat banyak objek sekaligus. Ketika barang masuk ke dalam laci atau kotak, pikiran manusia ikut tenang karena tidak harus menghadapi ratusan bentuk dan warna setiap hari. Ini bukan trik desain semata, tapi cara menjaga kesehatan mental lewat visual yang lebih tenang. Hal keenam yang sangat menginspirasi adalah konsep ruang lapang. Meski rumah mereka kecil, selalu ada area kosong yang dibiarkan apa adanya. Mereka percaya ruang kosong itu penting. Ruang kosong membantu manusia berhenti sebentar di tengah kesibukan. Di rumah kita sering merasa setiap sudut harus diisi sesuatu supaya terlihat cantik. Padahal, kadang yang membuat rumah indah justru ruang kosong yang memberi kesempatan bagi napas kita untuk teratur. Dan terakhir, ada satu hal yang membuat saya benar-benar tersentuh. Mereka menganggap merapikan rumah sebagai bagian dari merawat diri. Mereka tidak melihatnya sebagai tugas melelahkan.
melainkan momen kecil untuk berdamai dengan diri sendiri. Ada rasa syukur yang tumbuh ketika menata barang. Ada rasa tenang ketika permukaan meja bersih. Ada rasa lega ketika lantai kosong dari benda yang berserakan. Rasanya seperti memberi hati kita tempat untuk beristirahat. Sejak saya mencoba menerapkan sebagian dari kebiasaan ini, saya merasakan perubahan yang halus tapi nyata. Rumah tidak harus perfect. Rumah tidak harus instagramable. Rumah hanya perlu terasa hidup dan bersahabat dengan diri kita. Dan pelan-pelan, saya mulai menikmati merapikan bukan sebagai tugas, tetapi sebagai bagian dari perjalanan saya menjadi ibu yang lebih tenang. Kalau ibu-ibu juga sedang berjuang dengan rumah yang tidak pernah rapi, jangan merasa sendiri. Kita semua pernah ada di posisi itu. Tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Cukup pilih satu kebiasaan kecil yang paling mudah dilakukan. Biarkan perubahannya tumbuh perlahan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga rumah kita semakin hangat, semakin damai, dan semakin memeluk kita pulang setiap hari.